Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama yang saya hormati dan saya muliakan para guru kita, para alim ulama, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Sarifuddin Jatnika LCMA, yang insyaallah beliau akan memberikan tausiah nasihat pada kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Slamet, Bapak Ustadz Hari, dan juga Ustadz yang lain, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati aparatur pemerintahan, Bapak Lurah, Bapak Muhammad Nur Salihuddin SPD, Bapak Ketua RW kita, Bapak Supriyadi beserta Bapak Wakil, Bapak Jarudin, dan juga Bapak-Bapak Ketua RT, wabil khusus Bapak Ketua RT 03 ya, Bapak Heri Santoso sebagai Sahibul Bait pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Taryain selaku Babinsa Sukasari ya, segenap pengurus DKM ya, Bapak Umar, Bapak Yayan, dan yang lainnya ya, semua yang hadir, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan pada Allah SWT salawat dan salam, semoga salat terlimpah curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian sebagai umatnya mendapatkan syafaat kelak yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Dari saya selaku pengurus DKM Masjid Al-Majirin, ada beberapa yang barangkali perlu ya disampaikan. Alhamdulillah ini banyak yang hadir ya. Pertama terkait dengan kegiatan Haidul Korban ya, insyaallah seminggu lagi kita akan sama-sama merayakan ya hari raya Idul Korban ya, atau hari raya Idul Adha. Alhamdulillah untuk sapi ya sudah terkumpul, atau yang sudah mendaftar kemarin ada 12 sapi, dan ini ada satu lagi yang mendaftar ini dari putrinya Pak RW. Kira-kira mau dibuka sapi 13 enggak nih Pak Najib? Kurang seminggu baru ada satu ya. Ya mudah-mudahan nanti ada temennya ya Pak RW. Mohon besok pagi ada kerja bakti ya, sama-sama membersihkan masjid dan lingkungan masjid. Jamaah semuanya yang ada waktu bisa sama-sama hadir ya. Insyaallah besok untuk pimpinan di lapangan ya, nanti akan dipimpin oleh Pak Edi Wibowo selaku Ketua Idul Adha, dan juga Bapak Munir ya, insyaallah nanti di lapangan. Informasi yang berikutnya, insyaallah nanti di tanggal 23 Juni kita akan menjadi tuan rumah suling FKSM ya di RT 14, yaitu di Musola Farhah Darussalam. Kebetulan besok ada suling di Blok H ya Pak Najid ya, di Blok H. Jadi harapannya sih bapak-bapak jamaah, wabil khusus nih yang RT 14 nih perwakilan hadir nggak nih Pak RT-nya, Pak Tekad atau Pak Ustadz Mukid, kalau bisa besok bisa sama-sama hadir ya, karena berikutnya kita akan menjadi tuan rumah ya. Jadi nggak enak lah kalau kita akan menjadi tuan rumah, harapannya kan banyak yang hadir ya dari seluruh perwakilan masjid dan musola Semega Regensi. Makanya kalau bisa besok sama-sama kita bisa hadir untuk suling di Blok H ya. Yang berikutnya singkat terkait dengan pembangunan Pak ya. Jadi kemarin sudah dihitung oleh Pak Ustadz Umar ya, insya Allah masjid kita ini kurang dana tidak banyak lagi Pak.
untuk bisa sama-sama menikmati masjid kita bisa sampai rapi, terpasang granit ya, tidak banyak. Kemarin dihitung Pak Ustadz Umar kira-kira tinggal 500 juta saja Pak. Sedikit Pak ya. Yang sudah keluar 3,5 M ya. Jadi 500 itu sedikit kan dibanding 3,5 gitu. Jadi alhamdulillah ya, itu jendela sudah terpasang, instalasi listrik, sound dan AC ya. Nanti masjid kita pakai AC Pak. Ya, insya Allah lagi diinstal ya. Dan dananya sih kalau untuk jendela dan listrik insya Allah sih sudah ada ya. Jadi yang berikutnya itu biaya untuk pemasangan granit mihrab dan plafon ya. Ini kira-kira butuh dana 350 juta ya. Jadi pekerjaannya cepat. Untuk dinding mihrab kemarin dari kontraktor butuh waktu 3 minggu saja selesai ya. Untuk pasang plafon ya kira-kira 1,5 bulan sampai 2 bulan lah kira-kira selesai seperti itu. Jadi sebenarnya kira-kira 3 bulan ke depan itu masjid sudah bisa terpasang dinding mihrab dan juga plafon sudah terpasang, dengan catatan kalau duitnya ada. Nah sekarang permasalahannya di Pak Yayan itu duitnya tinggal ya sekitar mungkin 25 juta ya Pak Yayan ya. Ya, makanya ini kami sebagai pengurus ya, ini sama-sama punya harapan ya, punya keinginan bagaimana pembangunan ini cepat ya. Kita sudah cukup lama kondisi seperti itu tentunya kurang nyaman. Kita pengen sama-sama cepat rapi ya. Jadi yuk saya mengajak ya untuk lebih semangat lagi ya, untuk lebih giat lagi untuk bisa ya sama-sama mendukung lah. Jadi untuk program mempercepat pembangunan ini kami rencana ya akan membuka dana talangan jamaah ya. Ini sudah berapa kali kami lakukan dan itu alhamdulillah cukup antusias. Jadi jamaah yang punya uang tidak dipakai ya, punya uang tapi tidak dipakai, mungkin disimpan ya, nggak perlu banget lah gitu ya. Itu nanti bisa dipinjamkan dulu Pak ya, dipinjamkan dulu. Jaminannya siapa? Jaminannya Pak RW ya, ada Pak RW, ada Pak Umar, Pak Yayan tuh sebagai jaminan ya. Nanti yang tanda tangan saya pakai materai ya. Kalau misalkan ada nanti nggak bisa bayar ya bisa dilaporin lah ke kepolisian ya seperti itu. Jadi tapi insya Allah ya kita sudah kira-kira 4 kali kemarin pinjaman ya, insya Allah itu tidak lama kita kembalikan ya. Jadi ada yang jamaah sudah saya kembalikan, tapi Pak kalau memang masih perlu silahkan pakai lagi ya. Insya Allah kami sangat bertanggung jawab insya Allah ya, pengurus DKM. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan punya uang tidak terpakai, silahkan Pak nanti bisa informasi ke DKM untuk bisa dipinjamkan dulu seperti itu. Kita untuk mempercepat pembangunan. Terakhir Pak dari saya sebagai pengurus DKM, terus terang merasa prihatin kalau kita lagi sholat jamaah ya di masjid. Ini menjadi masalah kita bersama, terutama untuk anak-anak kita itu luar biasa. Masalah berisiknya Pak, ini sudah sering dibahas ya, isu masalah anak-anak berisik di masjid terutama lagi sholat. Saya masih senang sekali anak-anak kita ini masih bisa hadir ke masjid ya, itu menjadi harapan ya.
kedepannya, artinya generasi kita masih terus gitu ya. Tapi permasalahan berisik ini juga harus coba kita sama-sama cari solusinya seperti apa gitu ya. Saya pernah tanya Pak, waktu itu seminar, caranya bagaimana biar anak-anak tetap senang ke masjid tapi nggak berisik. Itu solusinya sebenarnya gampang Pak. Itu dari pengurus tiap hari bawa es krim. Bawa es krim, dibilangin, "Nak, kalau nggak berisik dikasih es krim," gitu. Tiap hari. Tapi ini es krimnya siapa yang tiap hari dibawain ke masjid gitu. Pasti modalnya banyak gitu kan. Nah, biar tetap ada solusi, tidak berisik, ini caranya bagaimana? Yuk. Secara umum ini ada beberapa juga anak yang saya perhatikan itu bisa diam, bisa anteng gitu ya. Itu rata-rata digandeng sama bapaknya, ya, digandeng sama bapaknya kanan kiri, itu anteng. Saya lihat seperti itu. Lah ini yang anak-anak yang agak lepas gitu ya, nggak ada yang perhatikan, ini luar biasa. Jadi ini menjadi ya evaluasi ya, koreksi kita semuanya. Yuk Bapak yang punya anak ya, putranya hadir ke masjid, yuk kita evaluasi bareng-bareng gitu ya. Nanti kalau Pak Najib terus yang ini ambil tindakan di sana, mungkin agak nanti takutnya ada salah paham gitu ya. Gitu. Tapi kalau masing-masing orang tua untuk sama-sama gandeng anaknya, mungkin itu menjadi solusi yang tepat gitu ya. Barangkali itu ya pesan gitu ya, bukan dari saya pribadi tapi dari teman-teman pengurus juga sih. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita semuanya. Baik, barangkali ini yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi saya banyak terima kasih dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kehilafan, salahan dari pengurus ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.